Baik, langsung saja ke Bang Ali Ngabalin. Bang, tadi juga ada tanggapan dari Bang Ege, dari Mas Ipang juga terkait netralitas Pak Jokowi. Kemudian juga nampaknya sudah ada segelintir dari Menteri Kabinet yang juga ini nampaknya mendukung salah satu baca pres nih Bang. Bagaimana tanggapan dari Istana? Ya, kan harus dimengerti bahwa semua kita, apakah dia menteri, apakah dia pejabat, ya, diatur dalam undang-undang tentang hak-hak mereka dalam memberikan berhak untuk dipilih dan memilih. Yang paling pokok dari semua ini adalah saya tadi menekankan untuk harus diatur baik-baik dalam hal mencurigai. Curiga itu jadi karena begini persoalannya. Budaya dan agama itu mengajarkan bahwa tidak hanya dapat merugikan orang lain, berprasangka buruk itu terhadap orang lain itu dapat merugikan sendiri. Kenapa saya perlu tekankan itu? Supaya kita harus bisa bermawas diri. Karena kalau kita cenderung suka menilai orang lain, tetapi tidak suka kemudian jika orang lain berbalik menilai kita, ya hal ini kan bisa menimbulkan mudahnya memicu kita untuk merendahkan orang lain. Itu sebabnya kenapa kita harus meluruskan agar saat kita juga selalu merasa di atas orang lain, maka pasti kita akan muncul perasaan angku yang dapat akhirnya membuat kita berprasangka buruk pada orang lain dengan memandang remeh. Dengan begitu maka kita harus bisa menghargai orang punya hak-hak politik untuk dipilih dan memilih. Bahwa nanti ada undang-undang, ada aturan, go ahead. Orang yang punya kewenangan, bahkan presiden pun diatur dalam undang-undang tentang hak-hak beliau untuk bisa berkampanye atau bisa memberikan dukungan kepada siapa dan bagaimana. Semua diatur dalam undang-undang. Tergantung KPU dan Bawaslu bagaimana mengatur dan menerjemahkan, menjelaskan undang-undangnya agar semua orang bisa paham. Dengan begitu kita punya tingkat kecurigaan terhadap apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah, oleh kepala negara, oleh kepala pemerintahan harus bisa diatur dengan baik supaya masyarakat juga bisa teredukasi dengan semua komentar-komentar kita di televisi ini. Bang Ngabalin, bisa nggak Bang Ngabalin juga menceritakan, karena kan ini kan sesi foto kan cuma sebentar ya oleh awak media kan begitu. Setelah itu kan awak media kan keluar ya. Nah pada saat tertutup tersebut, sebetulnya selain spill-spill sedikit Bang, apa aja sih Bang dialog atau komunikasi yang terjadi di dalam itu yang dilakukan oleh 4 tokoh negarawan ini Bang? Ya, yang paling pokok itu yang kami juga mendapatkan daily briefing dan kemudian menyampaikan kepada publik itu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Ada orang-orang baik, orang-orang yang sayang sama Bapak Presiden terhadap pentingnya pemerintah atau presiden itu netral. Maka kami membuat daily briefing dan menjelaskan kepada publik bahwa ingat penyelenggara pemilu itu ada KPU dan pengawasnya Bawaslu. Pemerintah dalam hal ini berkehendak hati dan punya kewajiban sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara untuk mengawas jangan sampai pemilu itu ada kecurangan. Makanya Bapak Presiden melakukan langkah-langkah pertama dalam menyampaikan kepada TNI Polri, para pejabat-pejabat di kabupaten, kota, dan provinsi supaya kalau Mendagri itu menilai dalam masa 3 bulan sekali, maka Presiden bisa melakukan setiap saat dan bisa memberhentikan setiap saat kalau ada yang curang dan tidak jujur. Kira-kira narasi apa lagi yang diperlukan dari seorang kepala negara seperti Pak Jokowi dalam menyampaikan perkara itu? Baik. Bang Ege, gimana? Ya, pendek-pendek. Semoga publik juga menilai siapa yang angkuh, siapa yang tenang. Kalau saya kan terus terang ingin mengatakan ada perasaan sebagai ayahanda dan mudah-mudahan ini diperbanyak sesuai kata Pak Ali Mokhtar Ngabalin tadi. Yang mudah-mudahan masuk DPR nih, biar DPR kita rame. Jadi supaya ini bisa Faktanya apa? Nomor berapa Bang Ngabalin? Nggak tahu. Tapi bisa diingat bahwa ini terus diingatkan baik bagi Presiden maupun Presiden mengingatkan ketiga mereka yang duduk bersama-sama di meja makan ini gitu. Nah, tapi yang mau saya sampaikan Pak Ustadz Ngabalin, kan pada waktu ada meja makan itu
Lalu ada menteri-menteri yang melakukan itu. Ya. Yang tadi ya. Ya. Itu bagaimana tuh? Kan menteri ini 24 jam atau sudah cuti atau belum? Oke, Nah. dijelaskan Bang Coba Abalin. Kalau dijawab, langsung Bang. aja. Sudah cuti belum? Langsung aja. Menteri-menteri itu udah cuti belum, Pak? Kalau melakukan kedai kopi. Bapak dengar baik-baik. Ya. Ini makanya waktu saya di DPR, Pak Effendi Ghazali, kita sering bahas ini undang-undang. Waktu saya ketua pansusnya, kan ini nanti KPU akan menetapkan. Ini kan bakal calon nih, bakal calon. Ya. Nanti KPU akan menetapkan calon 13 presiden November ditetapkan, secara ya. resmi. Ya. Oke. Begitu ditetapkan calon, maka undang-undang yang mengatur tentang pejabat para menteri itu diatur dengan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi sabar-sabar Bapak, sabar-sabar. Hari ini siapa Oke, saja nggak boleh apa-apa. berpendapat, Jadi- saya, Bapak juga jadi boleh artinya- berpendapat. Jadi Bapak sabar. Ya. Profesor sabar dulu Sabar. sedikit. Oke. Semua Sabar diatur dulu, oleh artinya- undang-undang. Jadi Bapak jangan ragu, jangan Bapak bimbang. Oke. Oke, Nah, jadi jadi menterinya boleh kemana-mana sekarang, tapi belum cuti. Nah, yang terakhir Pak Ustadz Ngabalin serta para pemirsa, pernyataan untuk netral itu sangat bagus. Ya. Bahkan ketika Prabowo menang ataupun Ganjar menang atau Anies menang, semuanya akan terhormat ketika penyelenggara itu netral dan Bapak Presiden pun sebagai negarawan dianggap netral. Oke. Setuju ya Pak Ali Muhtar Nah, Ngabalin ya? menanggapi sedikit Bang Abalin, kita kan sudah habis, nggak boleh curiga Pasti tadi kan. netral. Tapi Presiden kalau pasti sistem baik. politik Karena kita penyelenggara pemilu itu KPU. sudah set. Oke. Ya kalau sistem politik kita sudah settle, itu memang kita nggak perlu mengintip, nggak terlalu curiga. Oke. Tapi ini kan jangankan bicara sistem politik kita ya. Ya. Ini aja menteri sudah mulai ada yang keluar dari gelanggang. Sudah disampaikan oleh Bang Abalin kasus-kasus tadi. wamennya, menterinya sudah Pangi, ada lapangan, Pangi. ada bau amis Pangi. tidak datar. Nah termasuk kecurigaan itu juga muncul, Oke, misalnya adalah bau amis dari MK. Itulah yang membuat Oke. kita curiga sampai Baik. sekarang. Kenapa Bang Abalin? Kenapa, Bang? Terakhir Bang Abalin, singkat saja Bang. Dua saya jawab. Begini. Pertama, Ya, silakan. Bapak tahu loh, Bapak itu kan doktor. Bagaimana Bapak tidak tahu bahwa pengambilan satu keputusan yang terpenting di Mahkamah Konstitusi itu bukan satu orang, bukan tergantung pada ketua. Ada 9 orang hakim. Dan yang kedua, Oke. semua ini diatur oleh undang-undang. Calon presiden aja baru bakal calon, belum ditetapkan oleh KPU. Kenapa kita yang kayak kepanasan? Sabar, tenang, Baik, dokter. Oke, mungkin Prof, sabar. Nanti ada waktunya. Ya. Oke. Sabar. Baik, terima kasih banyak Bang Abalin, terima Sabar. kasih banyak Sabar. Mas Ipang. Pak Ngabalin sabar. Bang Egi. Sabar Pak Ngabalin. Oke, baik. Salam sehat, salam sehat. Saya tetap sabar. Baik, kalau gitu Santai. pemirsa, Santai. kita sudahi dulu Jangan diskusi terlalu pada pagi hari sinis. ini. Baik. Terima kasih Bang Ali Muhtar Ngabalin. Ya. Bang Effendi Ghazali, Oke, terima oke, kasih. oke. Bang, Ya. bisa Terima kasih, sehat semua. selalu. Assalamualaikum. Masih Ini nampak- bakal aja udah kayak begini ya. ini nampaknya